Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kebaikan menghadiri kita selalu. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya diawali dengan doa. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Al-Fatihah. Absensi ya, takutnya ada yang tidak hadir. Ya, kita tahu. Oke, yang pertama Adrian Ahmad Maulana. Sehat Adrian. Haidar Muzaki Sulaiman. Hadir. Sehat Haidar. Karena kita itu ada program main serang ya. Masih ingat? Untuk kebersihan ya. Silakan cek dulu. Takutnya di dalam atau di bawah mejanya ada sampah-sampah atau kerikil yang perlu dibuang. Silakan dicek dulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan memahami tentang hakikat mencintai Allah, kemudian adanya khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Tentang syu'abul iman. Syu'abul iman itu cabang-cabang iman. Kalau iman masih ingat apa itu iman? Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, untuk iman ini ada beberapa cabang yang terdiri dari 77 cabang. Adapun tujuan pembahasan materi ini adalah satu di antaranya memahami arti dan urgensi mencintai Allah. Kemudian menjelaskan makna khauf. Khauf ini ada juga roja. Kemudian menjelaskan makna tawakal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan keempat sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuntut untuk belajar
secara bersama-sama memahami arti atau urgensi mencintai Allah. Apa sih cinta kepada Allah itu? Nah, ini untuk di pelajaran sekarang, cinta kepada Allah ini tentu adalah perasaan cinta atau mahabbah. Dengan kata lain adalah mahabbatullah. Hakikat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah puncak dari iman. Iman ini melekat. Karena ingat, kalau dasarnya iman, cahaya. Kalau dasarnya iman, karena sebuah keyakinan kan sebenarnya. Kalau cintanya kepada Allah berdasarkan iman, dia akan melekat pada jiwa dan hatinya. Kemudian mencintai Allah berarti mendahulukannya di atas segala-galanya, menomorsatukan Allah. Jadi Allah itu nomor cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada keluarga, cinta kepada diri sendiri, Oke, ada juga cinta kepada diri sendiri. diri, Karena yang paling paham diri kita adalah diri sendiri. diri, Tanda-tanda mencintai Allah. Di antaranya senang beribadah, menjauhi larangannya. Larangan Allah itu baik atau baik? baik, Merasa baik untuk ditinggalkan. Merasa tenang saat berzikir kepadanya. Pernah nggak kita menyebut nama Allah hati kita tenang? Kemudian, nah ini ada ayatnya yang berkaitan dengan hakikat mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf atau takut kepada Allah adalah bentuk pengagungan terhadap kemahakuasaan dan kemahaadilannya. Kemudian bukan takut seperti kepada makhluk, tapi takut yang melahirkan taat dan menjauh dari maksiat. Khauf mendorong muhasabah dan taubat. Kemudian taubat, sehingga taubat kembali artinya kita pada dasarnya berada di rel yang benar. Sesungguhnya dalam surat Al-Mulk ayat ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, tadi pembahasan tentang khauf atau takut kepada Allah. Ada sebuah video yang menggambarkan salah satu sahabat Rasulullah yang menggambarkan betapa memiliki sifat khauf atau takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Dujana merupakan salah satu sahabat Rasulullah. Ia sangat taat dan sangat takut kepada Allah. Rasa cinta mereka pada Allah sangat besar. Rasa cinta ini kemudian melahirkan rasa takut untuk melanggar larangan Allah. Abu Dujana, dia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Pada suatu hari, Rasulullah SAW menegur Abu Dujana karena setiap selesai menjalankan sholat subuh, Abu Dujana langsung pulang ke rumah. Jarang sekali Abu Dujana ketika berzikir ataupun menunggu Rasulullah selesai berdoa. Ya Rasulullah, saya punya satu alasan untuk berbuat itu. Apa alasanmu, wahai Abu Dujana? Coba kamu ceritakan kepada saya, kata Nabi. Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, dia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Anak saya sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka dapatkan, akan mereka makan. Karena itu ya Rasulullah, setelah selesai sholat, saya segera pulang sebelum anak-anak saya terbangun dari tidurnya. Saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya dan berceceran di halaman rumah. Kemudian setelah terkumpul, kurma-kurma itu saya antarkan kepada pemiliknya. Pada suatu hari saya terlambat pulang ke rumah.
Ternyata anak saya sudah terbangun. Mereka menemukan kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah. Anak saya masih kecil. Tanpa berpikir panjang, anak saya langsung memakan kurma itu. Mata kepala saya menyaksikan sendiri ketika dia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah terjatuh semalam. Mengetahui itu ya Rasulullah, saya masukkan jari tangan saya ke mulut anak saya itu. Saya keluarkan apapun yang sudah dimakannya ya Rasulullah. Saya tak pernah membiarkan anak saya memakan kurma milik orang lain. Saya tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga kami mendapatkan siksaan pedih di akhirat. Saya marah ya Rasulullah. Kemudian saya katakan kepada anak saya, "Nah, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak ya nak, anakku. Hingga nyawamu terlepas sekalipun, sampai kamu mati sekalipun, aku tidak akan pernah rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya." Kemudian Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW menawar pohon kurma miliknya dengan harga yang sangat tinggi. "Aku berniat membeli pohon kurma milikmu. Aku akan membayarnya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo, dengan hutang, ataupun dengan cicilan. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan pelunasannya." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq masuk. "Saya akan membayarnya kontan dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang lebih baik dari kurma milikmu." Pria munafik itu sangat senang. Dia setuju, kemudian menyerahkan pohon kurma miliknya pada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Abu Bakar memberikan pohon kurma itu untuk Abu Dujana. Dapur ya. Dia sebagian gambaran dari sifat khauf atau takut kepada Allah. Saking takutnya tadi anaknya memakan kurma milik sang tetangga kikir munafik juga. Mulutnya marah, kemudian mulutnya dicokelkan, mengeluarkan kurma yang sudah di. Itu karena apa? Karena takut ada barang haram yang masuk ke dalam kurma. Itu gambaran daripada khauf. Ada khauf, ada roja. Artinya harapan kepada Allah. Tidak etis kalau hanya takut tanpa adanya harap. Seperti halnya tadi, orang yang mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan merasa takut kehilangan. Kemudian berharap. Apa harapannya? Selalu bersama dan bahagia. Itu kepada makhluk, apalagi kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, harapan atas rahmat Allah dan ampunan Allah, berharap pahala dari amal, ampunan atas dosa-dosa, dan rahmat di dunia dan di akhirat. Kita hanya berharap saja tanpa usaha, itu pun tidak baik. Tapi harus disertai dengan usaha. Keseimbangan antara khauf dan roja. Ulama menyebut seorang mukmin berjalan ke akhirat dengan dua sayap, khauf dan roja. Terlalu takut, putus asa, terlalu berharap tanpa amal, tertipu ibarat burung. Khauf sayap kanan, roja sayap kiri. Tanpa keduanya burung tidak bisa terbang. Artinya khauf dan roja itu saling melengkapi. Tanamkan rasa takut, tanamkan rasa harap, sehingga seekor burung pun bisa terbang. Jangan sampai tawakal kepada Allah, berserah diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin, bukan pasrah tanpa usaha. Muncul dari keyakinan hanya Allah yang menentukan. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Untuk selanjutnya, ini ada lembar kerja untuk kalian. Anak kelompok sudah diterapkan. Tugas kalian, bagaimana ada yang misalnya yang kita pelajari barusan, bahwa cabang iman yang diperdalam berapa? 4 ya. Ada mahabbatullah, cinta kepada Allah, kemudian khauf, kemudian
kemudian roja, dan kemudian tawakal. Kelompok satu ini pendalaman tentang mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Kemudian kelompok dua adalah tentang khauf atau rasa takut kepada Allah. Kelompok tiga adalah roja, rasa harap kepada Allah. Dan kelompok yang keempat adalah tawakal, artinya berserah diri setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Pendalaman apa, Pak? Pendalaman cari hakikat arti dari mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kemudian contoh sikapnya, silakan kalian diskusikan pengertian, kemudian dalil dan juga contoh sikap yang mencerminkan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau kita waktunya bisa maksimal, mungkin 4 kelompoknya presentasi. Kalau tidak, mungkin salah satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dewa Sriani. Di sini kita akan menjelaskan apa sih mahabbatullah. Mahabbatullah adalah cinta atau kecintaan yang mendalam kepada Allah, di mana seorang muslim mencintai Allah lebih dari segalanya. Karena cinta kepadanya adalah dasar dari segala bentuk. Mahabbatullah dianggap sebagai dasar dari kesempurnaan iman seseorang yang mendorongnya untuk mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang besar kalian. Kelompok satu yang sudah menjelaskan mempresentasikan apa yang mereka diskusikan tadi, tentunya yang lain juga sama. Tapi sehubungan waktu juga yang memisahkan kita, mungkin bisa dilanjutkan nanti minggu depan. LKPD-nya dikumpulkan, nanti akan saya nilai sesuai kelompoknya. Tentunya hasil pengerjaan kalian ini. Terakhir, sebagai refleksi untuk kesimpulan bahwa bukti cinta kepada Allah atau implementasi dalam kehidupan, cerminan atau hakikat mencintai Allah itu disebut tadi mahabbatullah. Adanya khauf, rasa takut, benar-benar takut kepada Allah. Kemudian roja, berharap atas rahmat dan ampunan dari Allah. Kemudian tawakal, berserah berpasrah diri kepada Allah setelah berikhtiar secara maksimal. Sekarang kesimpulan bahwasannya mahabbatullah haruslah kita miliki supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kiranya itu untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan tutup dengan doa. Pembelajaran berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam.